إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak henti-hentinya khatib secara pribadi mengajak kepada segenap kaum muslimin agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. I'lamu ya ibadallah, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bekal yang terbaik seorang hamba sebelum menghadap kepada Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah at-taqwa, ketakwaan, menjalankan dengan penuh keikhlasan seluruh perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah didasari keikhlasan pula. Itulah takwa dan itulah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan di dalam kalamnya yang mulia, berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki pandangan, wahai orang-orang yang cerdas, wahai orang-orang yang berakal. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, salah satu di antara bekal yang terbaik adalah seorang hamba senantiasa merawat, menjaga nilai keikhlasan ibadah dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan di dalam kitab Al-Hilyah Abu Nu'aim rahimahullah, Maimun bin Mihran, seorang tabi'in yang mulia rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, ayuhan nas inna a'malakum qalilah. Wahai manusia, sesungguhnya amalan-amalan kalian sangat sedikit. Beliau hidup kurang lebih 700 atau 1700 tahun yang lalu, 17 abad, tabi'in yang mulia, murid dari kalangan seorang sahabat, mengingatkan di masyarakat di saat itu, inna a'malakum qalilah, sesungguhnya amalan-amalan kalian sangat sedikit. Karena beliau melihat fenomena di hari-hari itu, sangat sedikitnya manusia beramal, sangat sedikitnya manusia berpegang teguh. Kebanyakan mereka dalam kondisi Allahul Musta'an berpaling dari jalan hidupnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tetapi beliau rahimahullah menitipkan satu pesan, fa akhlisul qalila
maka ikhlaskanlah bagi kalian yang sedikit tersebut, yaitu amalan-amalan kalian meskipun sedikit, itu lebih baik bagi kalian dibandingkan amalan-amalan yang banyak melimpah namun tidak didasari dengan keikhlasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari sini kita bisa mengambil ibrah faedah, sebuah pelajaran bahwasanya tolak ukur amalan yang akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah keikhlasan. Amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan tuntunan bimbingan sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Ali Al-Fudaili bin Iyad rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat Allah yang mulia di dalam kalamnya yang mulia, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan dialah Allah yang menciptakan kehidupan, tujuannya untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, ay akhlasuhu wa aswabuh, Allah uji kalian siapa yang paling terbaik amalannya, yaitu dengan dua pondasi, yang ikhlas beramal karena Allah, mencari ridhonya Allah, dan menepati, mencocoki sunnah petunjuk bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu pula disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam fawaid beliau memberikan contoh yang bagus bagaimana kondisi orang-orang yang tidak ikhlas di dalam ibadah-ibadah mereka. Beliau menceritakan orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang yang tidak mencocoki sunnah di dalam amalan ibadahnya, seperti kondisi seorang musafir yang dia bepergian di tengah Sahara, di tengah gurun pasir yang luas yang tidak ada ujungnya, namun dia memanggul sebuah benda, sebuah tasnya, perbekalannya diisi dengan pasir dan kerikil. Ini tentunya sesuatu yang sangat-sangat merugikan dirinya. Seorang musafir, dia akan mempersiapkan bekal yang terbaik, makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, pakaian yang terbaik, karena dia akan melalui Sahara, gurun yang sangat panjang yang tidak ada batas ujungnya, maka dia harus siap perbekalan. Apabila suatu saat dia tersesat, dia sudah siap dengan bekalnya tadi. Demikianlah orang-orang yang dalam kondisi tidak ikhlas ketika beramal, ketika beribadah, dia akan rontok, dia akan gugur di pertengahan jalan. Iyadan billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, ketika beliau di dalam salah satu muhadarah, kemudian muhadarah beliau dikumpulkan dalam sebuah karya Marhaban ya Talibal Ilm, beliau mengingatkan bagi para tulabatul ilm, secara khusus bagi para penuntut ilmu dan keumuman kepada kaum muslimin. Apa kata beliau? Rubbu anfusakum alal ikhlasi lillahi ta'ala. Latihlah, didiklah, peliharalah jiwa-jiwa kalian untuk selalu ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Undur wasma'u, bagaimana beliau rahimahullah menasihatkan kepada para tulabatul ilm untuk mentarbiyah, untuk mendidik, untuk melatih, untuk merawat jiwa-jiwanya dengan keikhlasan. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua kata beliau, wadrusun nusus allati tahutsu 'ala lillah, dan
Belajarilah nas-nas ataupun dalil yang bisa memotivasi kalian untuk ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kesimpulannya ada dua, yaitu yang pertama, selalu melatih jiwa untuk ikhlas. Kenapa jiwa-jiwa harus dilatih untuk ikhlas? Kita telah memahami bagaimana definisi para ulama tentang makna iman. Bagaimana ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepadaku apa itu iman. Rasulullah memberikan sebuah jawaban, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Arkanul iman, beliau menyebutkan rukun-rukun iman sejumlah 6 bilangan. Kemudian para ulama menyebutkan ma ma'nal iman, apa itu iman? Para ulama menyatakan i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisannya, diamalkan dengan anggota badannya. Iman bisa naik dengan ketaatan seorang hamba, dan iman juga akan turun wal'iyadzu billah dengan kemaksiatan seorang hamba. Dan keikhlasan salah satu di antara iman yang paling hakiki, yang paling sempurna. Terkadang naik, terkadang turun. Seseorang di perjalanan awal, apakah dia berdakwah, apakah dia beribadah dalam perkara-perkara yang sifatnya individu atau ibadah yang ada hubungannya dengan interaksi sosial kemasyarakatan, terkadang kita dapati dia ikhlas karena Allah, tetapi di pertengahan jalan dia gugur, terjatuh, keimanannya, keikhlasannya mulai memudar. Oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa mentarbiyah, mendidik, merawat keikhlasan kita. Dan poin yang kedua, kita senantiasa penting untuk menanamkan di dalam jiwa-jiwa kita, mempelajari dalil-dalil, nilai-nilai keikhlasan tersebut. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin fi kulli dzamb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin thumma amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, di antara poin yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah adalah pentingnya kita mempelajari nas, dalil yang bisa memotivasi kita untuk selalu ikhlas. Di antara dalil yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, hadis dari jalan sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, "Innallaha yuhibbal 'abdal taqiyal khafiyal ghaniyya." Wa fi riwayah beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, "Innallaha yuhibbul 'abdal taqiyal ghaniyal khafiyya." Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba yang bertakwa. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba yang memiliki sifat menerima, merasa cukup dengan pembagian Allah tabaraka wa ta'ala.
Dan sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba yang memiliki karakteristik sifat al-khafiyah. Apa sifat al-khafi? Disebutkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ketika memberikan syarah penjelasan terkait hadis ini. Kata beliau, al-khafi al-khamilul munqati'u fil ibadah washtighalu nafsuhu fi ibadatihi, yaitu orang yang dalam kondisi dia terasing, menyendiri, tidak mau peduli dengan kesibukan-kesibukan dunia orang lain, fokus dalam perkara ibadah, sibuk mempersiapkan dirinya, memperbaiki dirinya sebelum dia menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hamba yang seperti ini adalah hamba yang dicinta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu konsekuensinya, kata para ulama, jika seorang hamba sudah dicinta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan menjadi penjaga hamba tersebut. Allah akan memelihara hamba tersebut. Allah akan melindungi hamba tersebut. Semua urusan-urusan hamba akan diselesaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu seorang yang sibuk dengan urusan, seseorang yang sibuk dengan ibadahnya, seseorang yang tidak mau ikut arus dengan urusan-urusan orang lain, sibuk memikirkan uyub, aib-aib yang ada pada dirinya, sibuk dengan memperbanyak istighfar sebelum dia menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, betapa indahnya nasihat Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala terkait hadis yang mulia ini tadi. Demikian juga Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita 3 golongan yang disegerakan, yaitu diputuskan hukumannya di yaumul qiyamah sebelum perkara-perkara yang lain. Di dalam riwayat Muslim, di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah menceritakan ada seseorang yang dia dulunya berjihad di jalan Allah secara zahir dan nampak karena ingin mencari gelar syahid, kemudian dia terbunuh. Setelah itu di mahsyar dia mendapatkan keputusan dari Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala lebih mengetahui urusan hamba tadi. Namun Allah bertanya, menampakkan amalan-amalannya, dan hamba tersebut mengakuinya. Kata Allah Ta'ala, dengan perkara apa engkau terbunuh? Dia menyatakan, qataltu fik, ya Rabb, aku terbunuh karena engkau. Aku terbunuh membela agamamu ya Allah. Aku terbunuh demikian dan demikian. Kata Allah Ta'ala, kadzabta, engkau berdusta. Sesungguhnya perangmu, jihadmu, agar engkau dikatakan sebagai seorang pemberani, dan itu sudah disebut-sebut di dunia oleh manusia. Kemudian Allah perintahkan malaikat menyeret wajahnya orang ini tadi dan dicampakkan ke dalam neraka, wal iyadu billah. Yang kedua, orang yang nampak secara zahir mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu, mendakwahkan ilmu, membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Allah bertanya dalam kondisi Allah tahu tentang isi hati orang ini tadi. Dengan perkara apa, alasan apa engkau menghabiskan umur dan waktumu mempelajari, berdakwah, membaca dan mengajarkan Al-Quran? Jawaban yang sama dengan golongan pertama, semua karena engkau ya Allah. Maka Allah menyatakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau melakukan amalan-amalan itu agar dikatakan sebagai seorang alim yang paling berilmu, akan dikatakan sebagai qari, orang yang fasih membaca Al-Quran ini dan itu. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeret-nyeret wajahnya, kemudian mencampakkan ke dalam neraka, wal iyadu billah. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang sangat berderma, bersedekah secara zahir, dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Dengan alasan apa engkau melakukan semua ini? Dia menyatakan, semua karena engkau ya Allah. Maka Allah menyatakan, kadzabta, engkau berdusta.
Engkau melakukan itu agar engkau dikatakan sebagai seorang yang dermawan, seorang yang baik, pemurah, dan itu sudah disebut-sebut oleh manusia di dunia. Allah perintahkan malaikat untuk menyeret-nyeret wajahnya dan mencampakkan ke dalam neraka. Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, di dalam karya beliau Mudzakaratul Hadits, beliau menyebutkan terkait hadis ini 3 amalan soleh: berjihad, 3 amalan soleh, belajar, mempelajari Al-Quran, berdakwah, 3 amalan soleh, bersedekah, yang seharusnya mengantar pelaku-pelakunya masuk ke dalam jannah, tetapi Allah masukkan ke dalam neraka. Limadha? Kenapa yang demikian ini? Kata beliau Al-Imam Rabi' rahimahullahu ta'ala, dikarenakan tidak adanya keikhlasan di dalam hati-hati 3 orang ini tadi ketika mengamalkan amalan tersebut di dunia. Manusia melihat secara zahir, secara casingnya, dia melakukan amalan soleh, tetapi hati orang tersebut antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah membongkarnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah ta'ala, yauma tublas sarair. Pada hari yaumul kiamah, Allah akan menampakkan seluruh rahasia-rahasia. Kita di dunia memiliki rahasia-rahasia yang bahkan istri-istri kita tidak mengetahui rahasia-rahasia kita. Kita di dunia memiliki rahasia yang mungkin teman dekat kita tidak mengetahui rahasia kita. Tetapi Allah menyatakan yauma tublas sarair, pada hari kiamat nanti Allah akan menampakkan sesuatu yang sifatnya tersembunyi. Dan 3 golongan manusia ini Allah tampakkan di mahsyar, dan Allah putuskan, wal'iyadu billah. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, menutup pembahasan kita di dalam khutbah yang kedua, Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, beliau memiliki karya kitab Al-Muwatta yang tebal. Di zaman beliau satu akron, satu level dengan beliau, Al-Imam Ibnu Abi Dhi'bi rahimahullah juga menulis kitab yang cukup tebal. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala bertanya kepada Al-Imam Ibnu Abi Dhi'bi rahimahullah, mal faedah fi tasnifik? Wahai Ibnu Abi Dhi'bi, apa sih faedahnya engkau menulis karyamu ini? Maksudnya beliau sudah cukup, di sini ada Al-Muwatta. Apa kata beliau Al-Imam Ibnu Abi Dhi'bi rahimahullah ta'ala, dan ini sebagai nasihat bagi saya pribadi dan kita semuanya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka nillahi bagi, apa saja yang diniatkan untuk Allah itu akan kekal, itu akan langgeng. Para ulama akhirnya menjadikan sebuah ungkapan, maka lillahi yabqa, apa saja amalan-amalan yang diniatkan untuk Allah pasti kekal, meskipun dia sedikit. Ini sebagai motivasi bagi kita untuk selalu menjaga keikhlasan hati-hati kita, untuk selalu merawat keikhlasan hati-hati kita, dan agar hati-hati kita untuk tunduk mempelajari nas dalil tentang keutamaan keikhlasan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan ibadah kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing jiwa-jiwa kita untuk selalu ikhlas, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup akhir kehidupan kita di atas keikhlasan, husnal khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah, Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah, Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah. Wassalamualaikum ala nabiyina wa barak alaih, wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.